Baik, sekarang kita akan membahas tentang kontrol volume, yaitu boiler hari ini ya, yaitu boiler. Apa itu boiler? Boiler adalah alat atau kontrol volume yang berfungsi untuk memproduksi uap. Memproduksi uap. Banyak sekali aplikasi dari boiler ini, ada untuk pembangkit listrik gitu ya, pembangkit listrik, steam power plant ya, ada juga untuk heater pemanas gitu, dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Lalu prinsip kerjanya seperti apa? Sederhana, kalau misalnya saya memiliki sebuah boiler gitu, boiler seperti ini, anggaplah ini boiler. Biasanya fluida kerjanya adalah air, maka saya akan masukkan air ke sini. Air masuk gitu ya, dengan temperatur dan tekanan tertentu gitu ya, tekanan masuk ya. Kemudian pada saat dia masuk boiler, air yang dalam bentuk liquid ini akan dipanaskan, maka akan ada key in ya, key yang masuk atau kita panaskan, kita berikan kalor gitu ya. Karena ada pemberian kalor ini, maka selain temperatur naik, air juga mengalami perubahan fasa dari fasa cair ke fasa gas gitu ya. Nah, mungkin di sini fasanya liquid ya. Di sini fasanya adalah gas. Air dalam bentuk gas uap, punya temperatur tertentu, tekanan juga tertentu, dan bentuknya gas ya. Sederhana kan? Saya masuk air dalam bentuk liquid, kemudian keluar dia dalam bentuk gas. Lalu persamaan energinya bagaimana? Saya selalu menggunakan kekekalan energi, berarti energi yang masuk itu, atau daya yang masuk sama dengan energi yang keluar ya, energi yang keluar. Yang masuk apa aja? Air masuk, key in masuk energi ya, yaitu M dot dikali H in ditambah V kuadrat per 2 gitu ya. 2000 berarti tapi ya, karena dia harus dalam bentuk kilojoule, karena kita H-nya dalam kilojoule per kilogram, ditambah GZ gravitasi dikali ketinggian per 1000 sama dengan yang masuk apa lagi energinya, yaitu energi yang dimasukkan, energi kalornya, ditambah key in sama dengan yang keluar M dot out, ini M dot ini, dikali H out ditambah V kuadrat per 2000 ditambah GZ per 1000. Oke. Kalau misalnya kita abaikan energi kinetik dan energi potensial, karena di sini mungkin kecepatan rendah sekali dan tidak ada perbedaan ketinggian antara yang masuk dan keluar, maka ini saya bisa coret. Akhirnya kita punya persamaan bahwa M dot in sama dengan dikali H in sama dengan ditambah key in ya, sama dengan M dot out dikali H out. Yang menarik di sini adalah seperti biasa, selain hukum kekekalan energi, kita juga butuh hukum kekekalan massa, yaitu M dot in sama dengan M dot out. Seperti ini ada sigmanya. Sekarang yang masuk mana? Hanya satu kan, yang ini saja. Jadinya M dot in sama dengan M dot, yang keluar juga sama kan, hanya satu. Berarti ini sama dengan, kita anggap aja M dot gitu ya. Oke. Jadi persamaannya dua ini. Yes, ini dan ini ya. Oke.
Selanjutnya kita untuk lebih memahami apa itu boiler, kita ada baiknya untuk membahas soal. Oke, untuk itu saya akan geser ke bawah dulu untuk membahas soal ya. Oke. Nah, ini adalah soalnya ya. Jadi sebuah boiler digunakan untuk memproduksi superheated steam pada tekanan konstan di 1 megapascal. Air masuk ke dalam boiler sebanyak 2 liter per menit pada temperatur 80 derajat Celcius. Jika diinginkan bahwa steam yang keluar bertemperatur 600 derajat Celcius, berapa energi kalori yang dibutuhkan untuk proses ini dalam satuan kilowatt? Oke. Untuk membahas soal ini, untuk menjawab soal ini, kita perlu ilustrasikan dulu. Misalnya saya punya sebuah boiler. Ini boilernya, gitu ya. Boiler, kemudian air masuk pada tekanan 1 megapascal ya. Oke. Atau ya kira-kira 1000 kilopascal ya. Kemudian temperaturnya sama dengan 80 derajat Celcius dengan apa ini namanya, laju aliran volumenya. Saya pakai gunakan notasi seperti ini ya. Untuk laju aliran volume 2 liter per menit. Nah, sedangkan yang keluar adalah 600 derajat Celcius di out. Tekanannya berapa? Sama, karena dia bilang konstan ya tekanannya, jadi 1 megapascal. Nah, yang ditanya ini kan butuh energi nih untuk menguapkan air, maka yang ditanya adalah berapa ini Q-nya, Q-in dalam bentuk watt. Berapa watt nih? Nah, untuk menjawab ini kita gunakan persamaan yang tadi kita sudah dapatkan gitu ya, bahwa untuk boiler berlaku M dot dikali H in ditambah Q in sama dengan M dot dikali out. Kita harus tahu berapa M dotnya, kita harus tahu berapa H in-nya, kita harus tahu berapa outnya, karena kalau kita ingin tahu Q in-nya berarti kan M dot H out dikurangin M dot kali H in, berarti M dot dikali H out dikurangin H in. Oke. Oleh karenanya kita harus cari tahu dulu berapa H out, berapa H in, dan berapa M dot ya. Oke, mari kita hitung satu-satu. Pertama kita cari M dot dulu ya. Cari besarnya M dot. M dot itu sama dengan volume dot dibagi dengan volume spesifik. Nah, volume spesifik yang masuk ya, dan volume laju aliran volume yang masuk harus sama. Nah, kalau kita lihat berapa volume spesifik di titik 1 bisa kita lihat dari tabel. Jadi volume spesifik di yang masuk, ini in aja, jangan satu ya, in itu sama dengan berapa? Kalau kita lihat tabel, oke, sebelumnya saya hapus dulu ya. Ini pada saat dia masuk, fasanya apa ini? Ini fasanya adalah subcooled ya. Artinya kalaupun kita harus mencari V in, kita bisa gunakan sama dengan VF pada temperatur yang sama gitu. Temperatur sama dengan 80 derajat Celcius. Kita gunakan tabel saturated water ya. Saturated water berarti V in-nya berapa? V in-nya adalah 1000. V in-nya adalah VF 0,00 1127 meter kubik per kilogram. Oke, kita sekalian aja ya, berapa H in-nya? H in juga sama ya, HF
pada temperatur sama dengan 80 derajat Celcius, yaitu HF-nya 762,51 kilojoule per kilogram. Kalau H-out-nya berapa? Tambah di sini ya. H-out-nya superheated kan ini kan superheat nih. Yang ini dia udah superheat. Superheat. Artinya kita harus gunakan tabel superheat pada tekanan 1 megapascal. Kita dapatkan untuk 1 megapascal dan 600 derajat Celcius, maka H-out-nya adalah berapa? 600 3698,6 kilojoule per kilogram. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita cari dulu nih. Balik lagi ya ke sini ya. M dot-nya berapa? Berarti V-in. V-in-nya harus dirubah dulu ya. Terus aja. V-in-nya sama dengan berapa? V-in sama dengan 2 liter per menit. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per menit ke sekon per 60 second, sama dengan berapa? Oke, kita dapatkan laju aliran volumenya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus berapa? 5 kilogram per second. Oke ya. Lalu kalau udah dapat V-in, kita bisa ini bukan kilogram per second, volume ya. Karena ini volume, berarti ini meter kubik per second ya. Meter kubik per second. Nah, berarti laju aliran masanya adalah tinggal pakai ini ya. V-in, laju aliran volume masuk dibagi dengan volume spesifik yang masuk, yaitu 3,3 kali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 0,001127, yaitu dapatnya 0,295 kilogram per second. Oke, dan dapat semua nih. M dot kita punya, H-out kita punya, maka Q-in-nya adalah pakai ini. Saya ulang lagi ya. M dot in sama dengan M dot out ya. Jadi saya pakai notasi M dot saja. Dikali H out dikurang H in. Jadi M dot nya berapa? 0,0295 dikali H out 3698,6 dikurangin H in. H in nya 762,51. Akhirnya didapatkan Q in nya totalnya berapa? Kita dapatkan bahwa Q in nya adalah 86,8 kilojoule per second ya, atau enggak ya sama lah ya, 86,8 kilowatt. Oke, mungkin itu pembahasan tentang boiler. Mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk membahas kontrol volume lainnya. Terima kasih.